Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadil dengan NIM 25042013. Baik, sekarang kita akan membahas hukum, pembangunan dan kesejahteraan umum. Nah, hukum, pembangunan dan kesejahteraan umum ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu ada hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang kedua yaitu ada peran hukum dalam pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu ada hubungan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat yaitu adalah fungsi hukum dalam menjaga stabilitas sosial. Nah, sekarang kita akan membahas satu poin tersebut. Yang pertama yaitu hukum berfungsi mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Dengan adanya aturan, semua orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga tercipta keteraturan dan rasa keadilan. Baik, kita akan membahas poin yang kedua yaitu politik hukum. Nah, politik hukum ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian politik hukum. Yang kedua, politik hukum sebagai arah kebijakan negara dalam bidang hukum. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum. Dan yang keempat yaitu contoh implementasi politik hukum di Indonesia. Nah, kita akan membahas satu-satu poin tersebut. Dari yang pertama, jadi pengertian politik hukum yaitu politik hukum adalah kebijakan negara tentang hukum, mulai dari pembentukan, penerapan hingga penegakan hukum. Dan poin yang kedua yaitu negara menentukan hukum seperti apa yang ingin dibangun, misalnya memperkuat HAM, memberantas korupsi, atau memperbaiki sistem peradilan. Dan yang ketiga itu faktor-faktor yang memengaruhi politik hukum. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi politik hukum ini dipengaruhi oleh pertama, kondisi sosial, yang kedua, ekonomi, ketiga, budidaya, keempat, perkembangan politik, dan kelima, kebutuhan masyarakat. Dan poin terakhir yaitu contoh implementasi politik hukum di Indonesia. Misalnya seperti UU ITE, yang kedua KUHP baru, yang ketiga UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP, yang keempat reformasi birokrasi, dan yang kelima kebijakan pemberantasan korupsi. Baik, sekarang kita akan membahas poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan ini urutan tingkatan hukum di Indonesia yang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu UUD 1945, dasar tertinggi dari semua hukum. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Yang ketiga undang-undang atau UU Perpu. Yang keempat peraturan pemerintahan atau PP. Yang kelima peraturan presiden atau Perpres. Dan yang keenam atau yang terakhir itu peraturan daerah atau Perda. Nah, semakin tinggi hierarkinya, semakin kuat kedudukannya dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas poin yang keempat yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama poinnya itu tahapan pembentukan regulasi. Yang kedua teknik penyusunan norma. Yang ketiga prinsip penyusunan peraturan. Dan yang keempat pentingnya naskah akademik. Nah, tahapan pembentukan regulasi ini umumnya mencakup 1. Perencanaan, 2. Penyusunan draft, 3. Pembahasan, 4. Pengesahan, 5. Pengundangan, dan 6. Sosialisasi dan implementasi. Nah, teknik penyusunan norma. Penyusunan aturan harus jelas, tidak ambigu, terukur, dan mudah dipahami. Prinsip penyusunan peraturan harus memenuhi asas 1. Kejelasan rumusan, 2. Tujuan hukum, 3. Keadilan, 4. Kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, 5. Dapat dilaksanakan. Pentingnya naskah akademik. Naskah akademik berfungsi sebagai kajian ilmiah sebelum peraturan dibuat agar aturan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak asal dibuat. Baik, sekarang kita akan membahas poin yang kelima yaitu penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Nah, penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia ini terbagi menjadi 4 poin. Yang poin pertama yaitu tantangan dalam penegakan hukum. Nah, contohnya seperti korupsi,
birokrasi lambat, kurangnya fasilitas, dan rendahnya kepercayaan publik. Nah, poin yang kedua itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu profesionalitas aparat, integritas dan kualitas SDM. Eksternal yaitu tekanan politik, kondisi sosial, ekonomi, budaya, hukum masyarakat. Nah, yang ketiga itu kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Sering ada aturan yang baik, tetapi penerapannya lemah karena pengawasan kurang atau aparat tidak tegas. Dan poin terakhir atau poin keempat yaitu peran lembaga penegakan hukum. Nah, peran lembaga penegakan hukum ini meliputi seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, pengadilan yang bekerja menegakkan hukum secara adil dan profesional. Baik, sekarang kita akan membahas poin yang keenam yaitu sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Nah, sengketa hukum litigasi dan non-litigasi ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu pengertian litigasi, yang kedua mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang ketiga pengertian non-litigasi, dan yang keempat mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Kita akan membahas satu poin tersebut. Yang pertama yaitu pengertian litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dengan prosedur resmi dan putusan hakim yang mengikat. Contohnya seperti gugatan perceraian, perkara pidana, sengketa tanah di pengadilan. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, proses litigasi biasanya meliputi yang pertama pendaftaran perkaranya, yang kedua pemeriksaan berkas, ketiga pemanggilan pihak, keempat persidangan atau jawaban replik, duktif, dan pembuktian. Yang kelima putusan hakim, dan yang keenam upaya hukum atau banding, kasasi, konflik. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang ketiga yaitu pengertian non-litigasi. Nah, non-litigasi ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Prosesnya lebih fleksibel, cepat, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Tidak menghasilkan vonis hakim, tetapi kesepakatan bersama. Dan sekarang kita akan membahas poin terakhir atau yang poin keempat yaitu mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Nah, mediasi adalah dipandu seorang moderator netral, hasilnya berupa kesepakatan damai. Arbitrase adalah sengketa diselesaikan oleh arbiter, biasanya untuk kasus bisnis, putusannya final dan mengikat. Dan yang ketiga yaitu negosiasi, dialog langsung antara pihak yang bersengketa untuk mencari win-win solution. Baik, sekarang kita akan membahas poin yang ketujuh yaitu hukum acara dan macam-macamnya. Nah, hukum acara dan macam-macamnya ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama hukum acara pidana, yang kedua hukum acara perdata, yang ketiga hukum acara tata usaha negara, dan yang terakhir atau yang poin keempat hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, kita akan membahas hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini mengatur tata cara penegakan hukum pidana, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, persidangan, putusan, banding, kasasi, PK, hingga pelaksanaan hukuman diatur dalam KUHP. Dan sekarang kita akan membahas hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata seperti gugatan, pembuktian, duduk perkara, putusan perdata, dan eksekusi. Lebih menekankan pada inisiatif pihak berperkara. Dan sekarang kita akan membahas hukum acara tata usaha negara, yang dimana hukum acara tata usaha negara ini mengatur proses gugatan terhadap keputusan pejabat pemerintah di PT-UN, contoh SK pencabutan izin usaha, pemecatan pegawai, keputusan administrasi yang merugikan warga. Dan sekarang kita akan membahas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi ini mengatur tata cara pengujian UU terhadap UUD, penyelesaian sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, sengketa kewenangan antar lembaga negara, prosesnya langsung diperiksa dan diputus oleh hakim MK. Baik, sekarang kita akan membahas poin yang ke-8, sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Nah, sistem peradilan dan kekuasaan hakiman ini terbagi menjadi 5 poin.
yaitu struktur kekuasaan kehakiman, yang kedua pengadilan umum, yang ketiga pengadilan agama, keempat pengadilan militer dan tata usaha negara, dan yang terakhir yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, struktur kekuasaan hakiman ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan bertujuan menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung MA beserta badan peradilan di bawahnya, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, Mahkamah Konstitusi atau MK yang berperan dalam pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara. Struktur ini memastikan sistem peradilan berjalan independen, bebas dari intervensi pihak manapun. Nah, pengadilan umum ataupun yang kedua itu menangani perkara pidana dan perdata untuk masyarakat secara luas. Jenjangnya meliputi yang pertama yaitu pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga Mahkamah Agung, dan yang keempat pengadilan umum memutus kasus seperti pencurian, penganiayaan, perdata waris, dan utang piutang dan lain-lainnya. Nah, pengadilan agama yaitu menyelesaikan sengketa bagi masyarakat beragama Islam seperti penceraian, perkawinan, waris, wakaf, ekonomi syariah. Jenjangnya juga terdiri dari pengadilan agama, PT agama, dan Mahkamah Agung. Pengadilan militer dan tata usaha negara. Pengadilan militer ini mengadili anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Pengadilan tata usaha negara atau PTUN menangani sengketa antara warga, instansi dengan pejabat pemerintah terkait keputusan TUN, misalnya pembatalan izin, SK pegawai, dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah puncak peradilan semua perkara umum, agama, TUN, dan militer, memutus kasasi dan peninjauan kembali. Dan Mahkamah Konstitusi menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa hasil pemilu, membubarkan partai politik, dan memutuskan sengketa lembaga negara. Baik, sekarang kita akan membahas poin yang ke-9. Poin ke-9 ini adalah pembuktian. Nah, pembuktian ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pengertian pembuktian. Pengertian pembuktian ini adalah proses meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa atau dalil dalam perkara menggunakan alat bukti sah menurut hukum. Yang kedua yaitu beban pembuktian. Beban pembuktian ini menentukan siapa yang harus membuktikan suatu dalil. Dalam perdata, pihak yang menggugat atau yang mendalikan sesuatu. Dalam pidana, jaksa membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ini penting agar proses hukum tetap objektif dan adil. Nah, yang ketiga itu prinsip-prinsip pembuktian. Nah, beberapa prinsip yang berlaku dalam pembuktian yaitu seperti presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Yang kedua yaitu pembuktian berdasar alat bukti sah. Yang ketiga yaitu penilaian bebas oleh hakim atau free proof, namun tetap berbasis fakta. Dan yang terakhir yaitu kebenaran material dalam pidana, kebenaran formil dalam perdata. Bahas poin yang ke-10. Poin ke-10 ini adalah alat bukti. Nah, alat bukti ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu keterangan saksi atau witness testimony. Nah, penjelasan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Keterangan ini harus diberikan di bawah sumpah dalam persidangan dan relevan dengan tindak pidana yang didakwakan. Dan yang kedua itu keterangan ahli atau expert testimony. Pendapat atau penjelasan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, misalnya dokter, ahli forensik, akuntan. Keterangan ini membantu majelis hakim untuk memahami aspek teknis atau ilmiah dari suatu kasus. Yang ketiga yaitu adalah surat atau documentary evidence. Nah, segala bentuk dokumen tertulis yang dapat memberikan petunjuk mengenai suatu peristiwa pidana, contohnya
termasuk visum et repertum atau laporan pemeriksaan medis, akta, surat-surat resmi atau catatan lain yang sah. Yang keempat yaitu petunjuk atau clue, circumstantial evidence, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk biasanya diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Dan yang terakhir yaitu keterangan terdakwa atau defendant's testimony statement. Apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti jika ia sendiri yang menghendakinya, tidak dapat dipaksa. Kelima alat bukti ini sah secara hukum dan digunakan oleh jaksa penuntut umum atau JPU untuk meyakinkan hakim serta oleh penasihat hukum untuk membela klien. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Thank you.